Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh itu tidak pernah berhenti. Rahmatnya tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Kita kembali mengucap syukur saudaraku. Kita bisa kembali bangun pagi pada pagi ini, sesungguhnya semuanya oleh karena kebaikan dan rahmat Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi dimanapun kita berada saudaraku. Renungan KPI Mayim Kaim pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 atau pada tanggal 29 Iyar 5781 diambil dari kitab Bilangan 4 ayat 15 yang merupakan kelanjutan dan pembacaan renungan Torah kita. Dan hari ini kita memasuki dalam penghitungan Omer yang ke-44 saudaraku. Dafar Elohim firman berkata demikian. Dan ketika Harun serta anak-anaknya telah selesai menutup tempat kudus dari segala perkakas tempat kudus pada waktu perkemahan dibongkar, dan sesudahnya barulah anak-anak Kehat boleh masuk untuk mengangkatnya. Dan mereka tidak boleh menyentuh barang-barang kudus itu agar mereka jangan mati. Inilah kewajiban keturunan Kehat dalam kemah pertemuan. Saudaraku, bila kita renungkan hal ini, tema dalam renungan pagi ini adalah berbicara tentang kewajiban keturunan Kehat. Keturunan Kehat adalah dari suku Lewi. Ada kelompok Kehat, saudaraku, yang memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap kemah suci atau tabernakel ini adalah perkakas-perkakasnya yang ada di dalam. Dan ternyata saudaraku, suku Kehat ini tidak bisa membongkar. Yang melakukan pembongkaran pertama, menyusun, kemudian membungkusnya terhadap semua perkakas itu tetap dilakukan oleh keturunan Harun, saudaraku, Harun dan anak-anaknya yang melakukan itu. Dan suku Kehat ini dia belum boleh masuk ke dalam kemah yang akan dibongkar ini. Setelah semuanya disusun rapi, dibungkus rapi, saudaraku, sesuai dengan ketetapan Bapa Yahweh, dan ditutup, ditudungi dengan dari suatu bahan dari kulit lumba-lumba, saudaraku, sehingga pada saat hujan itu semua akan baik tentunya. Dan disiapkan tongkat-tongkat pengusungnya. Setelah ini semua terpasang, barulah kelompok Kehat ini masuk, saudaraku, untuk mempersiapkan mereka mengangkat daripada semua perkakas ini. Inilah yang Bapak Yahweh perintahkan. Bila ada suku Kehat yang coba-coba untuk melihat atau menyentuh terhadap semua perkakas ini, Bapak Yahweh nyatakan dalam firman yang baru kita dengarkan, mereka bisa mati, saudaraku. Dan hal ini bila kita renungkan tentang renungan pagi hari ini, betapa Bapak Yahweh sangat konsistensinya, saudaraku, terhadap apa yang Bapak Yahweh perintahkan. Dan kalau kita lihat memang sampai secara teknis seperti ini, saudaraku, Bapak Yahweh langsung berbicara, berdafar kepada Mose untuk perintah-perintah ini, saudaraku. Artinya apa? Bapa Yahweh menetapkan tentang tabernakel ini bukan sesuatu hal yang main-main, saudaraku. Semuanya sangat serius. Bila salah melakukannya, maka resikonya mati, saudaraku. Inilah yang terjadi. Dan ini terjadi pada zaman Daud, saudaraku, di mana saat Daud juga akan memindahkan tabut perjanjian ini. Dan seharusnya tabut perjanjian harus diusung, saudaraku, namun dia menggunakan kereta yang disiapkan dengan ditarik oleh sapi, saudaraku. Dan saat kereta ini akan tergelincir, kereta yang dijaga oleh dua orang yang bernama Usa dan Ahio, saat kereta tergelincir, saudaraku, akan jatuh, maka salah seorang penjaga atau penarik kereta ini yang menjaganya, Usa ini, memegang tabut itu, saudaraku, karena mau jatuh. Apa yang terjadi, saudaraku? Seketika itu juga Usa mati, saudaraku, meninggal. Artinya apa? Kekonsistensian tentang semua yang Bapak perintahkan dalam pelayanan di tabernakel ini tidak main-main, saudaraku. Dan ini tertulis di dalam 1 Tawarik 13 ayat 9 sampai 10. Renungan lain yang perlu kita pahami, saudaraku, ini kekhususan kepada kita sebagai pelayan di Bait Elohim. Bahwa kita di zaman sekarang, di dalam melakukan pelayanan-pelayanan di Bait Elohim, siapa yang menjadi pelayan itu bukan ditentukan oleh dari keturunan-keturunan lagi, saudaraku, di zaman kita saat ini. Namun di zaman pembangunan Bait Elohim nantinya, saudaraku, tentu itu udah ranahnya bagi bangsa Israel. Namun
Hal ini menjadi suatu gambaran juga terhadap gereja kita, kehilat kita. Dan ini semua yang mengambil bagian dalam pelayanan di gereja tentu adalah kegerakan dari Roh Kudus. Kerinduan hati kita untuk kita mengambil pelayanan kepada Bapa Yahweh lewat semua talenta yang Bapa Yahweh berikan pada kita. Dan ini harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, saudaraku. Pelayanan bukan tempatnya untuk bermain-main. Pelayanan satu hari, besok keluar, besok masuk lagi, besok keluar. Kalau kita hadapkan dengan firman ini, saudaraku, itu sangat menakutkan sekali. Resikonya kematian, saudaraku. Namun tentu ini berbeda dengan kondisi sekarang. Untuk itu bagi kita yang sudah mengambil sikap dan tergerak dalam melakukan pelayanan, berilah kita pelayanan yang terbaik, saudaraku. Dan itu semua merupakan ketulusan kita, kesungguhan kita untuk mengambil pelayanan di Bait Elohim. Atau saat ini sebagai gambaran pelayanan di rumah Tuhan, dalam hari ini gereja ataupun kehilat. Dan bagi jemaat-jemaat yang melihat pelayanan-pelayanan yang ada, itu merupakan juga suatu hal. Jemaat-jemaat bisa melihat bahwa memang gereja harus ditopang, baik itu ada gembala dan ada pelayan-pelayan lainnya untuk sama-sama untuk mengerjakan terhadap ibadah tersebut sehingga semuanya berjalan dengan baik. Sama seperti halnya tabernakel ini, Bapak Yahweh mengatur secara teknis sekali, saudaraku, sampai hal membungkus dari semua perkakas itu juga diatur langsung oleh Bapak Yahweh. Bila hal ini semua dijalankan dengan baik dan kesungguhan hati dan mempersiapkan hati dalam pelayanan, maka Bapak yang melihat tentunya ada hal yang Bapak yang perhitungkan kepada pelayanan yang sungguh-sungguh untuk melayaninya. Amin, haleluya. Sukses besar buat kita maju terus dalam iman kita, dan kita tetap terus berjuang untuk melakukan perintah dan ketetapan Bapak Yahweh. Dari tempat ini saya berdoa Bapak yang memberkati dan melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapak yang menyinari wajahnya kepada kita dan memberikan kita kasih karunia. Bapak yang menghadapkan wajahnya kepada kita, memberikan kita damai sejahtera. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan sepanjang hari ini, semuanya menjadi berhasil, dan kita orang-orang yang percaya kepada Bapa Yahweh dan mau melakukan perintah-perintah Bapa Yahweh. Kita tidak dipermalukan, saudaraku. Ada jalan keluar bila saudaraku ada masalah. Namun kita harus merubah konsep hidup kita. Kita harus kembali dalam hukum-hukum Bapa Yahweh. Amin, haleluya, sukses besar. Maju terus dalam iman. Shalom, saudaraku.